Selamat datang di pembahasan khusus kami. Pernah nggak sih kamu beli produk baru, entah itu gadget atau aplikasi, terus kamu mikir, ini yang bikin kayaknya nggak pernah pakai produknya sendiri deh. Sering, itu sering. Rasanya canggih, tapi kok nggak menyelesaikan masalah kita yang sebenarnya. Nah, hari ini kita bakal bongkar kenapa itu sering terjadi dan gimana beberapa perusahaan paling cerdas di dunia membalikan keadaan. Oh, ini topik menarik banget. Kita akan menelusuri satu prinsip utama dari frugal innovation. Libatkan dan lakukan iterasi, atau engage and iterate. Intinya, kita mau lihat pergeseran dari model riset dan pengembangan R&D yang kuno, mahal, dan tertutup ke cara baru yang jauh lebih lincah, lebih hemat, dan yang paling penting menjadikan kamu pusatnya. Itu kan model menara gading. Menara gading ya? Para ilmuwan jenius dikurung di lab, dikasih dana tak terbatas, dan diharapkan keluar dengan penemuan ajaib. Dulu itu berhasil. Dulu ya? Tapi sekarang, di dunia yang serba terhubung dan cepat berubah, model itu justru jadi beban. Masalah terbesarnya, mereka terisolasi total dari pasar. Mereka menciptakan solusi untuk masalah yang mungkin nggak pernah ada. Dan ini menyebabkan pemborosan sumber daya yang luar biasa. Oke. Mari kita coba bayangin lebih dalam model lama ini. Kita bicara soal laboratorium raksasa macam Bell Labs milik AT&T atau General Motors juga. Nah, ya, pusat riset General Motors. Isinya ribuan insinyur dan ilmuwan paling top, dan tugas mereka cuma satu, menciptakan the next big thing. Betul. Karena perusahaan-perusahaan ini praktis memonopoli pasar, mereka bisa seenaknya mendorong produk baru ke konsumen. Kita sebagai konsumen ya, gimana ya, pasif aja. Menerima apa yang disodorkan, terus dibombardir iklan masif. Persis. Dan cara mereka mengukur kesuksesan itu aneh kalau kita lihat dari kacamata sekarang. Gimana tuh? Metriknya bukan apakah produk ini disukai pelanggan, tapi berapa besar anggaran R&D kita tahun ini, atau berapa banyak paten yang berhasil kita daftarkan. Wah. Semakin banyak uang yang dibakar, semakin banyak paten yang numpuk, dianggap semakin inovatif. Padahal, kayak yang dibilang Barry Jaruzelski dari Strategi N, sukses itu bukan soal berapa banyak yang kamu habiskan, tapi seberapa cerdas kamu menggunakannya. Ada arogansi di sana, asumsi bahwa kami lebih tahu apa yang Anda butuhkan daripada Anda sendiri. Pantesan ya, kadang kita lihat produk-produk aneh yang kayaknya nggak ada yang butuh. Ternyata mungkin lahirnya dari proses kayak gitu. Dan ada risiko finansial yang gila-gilaan kan? Kalau mereka habiskan miliaran dolar selama 10 tahun untuk satu proyek raksasa, terus gagal di pasar, kerugiannya bisa menenggelamkan perusahaan. Tepat sekali. Itu seperti bertaruh seluruh aset perusahaan pada satu lemparan dadu. Selain itu, yang lebih fatal lagi, model ini secara sistematis bikin pelanggan merasa nggak didengar. Oh iya? Ada data menarik dari survei NetBase tahun 2013 yang meski udah satu dekade lalu, rasanya masih relevan banget. Ditemukan bahwa 93% dari kita menganggap iklan itu nggak tulus. Dan yang lebih penting, 80% konsumen bilang mereka jauh lebih mungkin membeli dari merek yang kelihatan benar-benar mendengar dan merespons masukan mereka. Jelas banget ya. Jadi jelas model lama ini bukan cuma mahal dan berisiko, tapi juga menciptakan jarak emosional dengan pasarnya. Oke, jadi model lama ini boros, arogan, dan nggak nyambung sama pelanggan. Pasti ada dong titik baliknya, momen di mana seseorang bilang, ini gila, harus ada cara yang lebih baik. Tentu ada. Dan salah satu cerita paling ikonik datang dari awal 1980-an, dari seorang pria bernama Scott Cook, pendiri Intuit. Intuit, oke. Dia mau bikin software keuangan pribadi, namanya Quicken. Saat itu, pasar udah penuh sesak, ada 46 produk sejenis, dan semuanya tanpa kecuali rumit banget. Dibuat oleh insinyur untuk insinyur. Nah, ini dia. Kalau saya jadi dia, saya mungkin akan coba bikin software ke-47 yang fiturnya lebih banyak lagi. Tapi dia nggak melakukan itu kan? Justru sebaliknya, dia melakukan sesuatu yang jenius. Dia sadar bahwa pesaing utamanya bukanlah 46 software itu. Terus apa dong? Pesaing utamanya yang dipakai oleh jutaan orang untuk mengelola keuangan mereka adalah... Pensil dan kertas. Wow, sesederhana itu ya? Iya. Dia tidak mencoba menciptakan kebutuhan baru yang canggih. Dia cuma mau memecahkan masalah yang sudah ada. Bikin pembukuan pribadi jadi nggak membosankan dan nggak makan waktu.
Antarmuka Quicken sengaja dibuat persis seperti buku cek fisik, lengkap dengan registernya. Tujuannya agar terasa familiar, bahkan untuk orang yang baru pertama kali menyentuh komputer. Itu brilian. Tapi pertanyaan besarnya, gimana dia bisa tahu sedalam itu? Gimana dia tahu kalau pensil adalah lawannya, dan antarmuka buku cek adalah solusinya? Ini kan butuh pemahaman yang luar biasa tentang pengguna. Nah, jawabannya ada pada sebuah strategi radikal yang dia sebut Follow Me Home. Follow me home. Iya, persis seperti namanya. Dia bakal nongkrong di toko komputer, dan setiap kali ada yang membeli software Quicken-nya, dia akan menghampiri mereka dan bilang, boleh saya ikut pulang dengan Anda? Saya nggak akan mengganggu. Saya cuma mau duduk diam dan melihat bagaimana Anda menginstal dan menggunakan produk ini. Serius? Dia ikut pulang ke rumah pembeli? Betul. Wow, Follow Me Home. Itu dedikasi tingkat tinggi, tapi juga agak nekat ya. Saya bayangin banyak juga yang nggak nyaman diikuti orang asing ke rumahnya. Mungkin. Tapi hasilnya luar biasa. Pasti. Mereka pasti kaget melihat fitur yang mereka banggakan ternyata nggak dipakai sama sekali. Tepat. Dan kata kaget itu pas sekali. Itu seringkali jadi momen yang merendahkan hati bagi para insinyur di Intuit. Mereka menghabiskan waktu berbulan-bulan merancang sebuah fitur canggih, tapi setelah mengamati pengguna di habitat aslinya, mereka sadar fitur itu diabaikan atau malah bikin bingung. Wah, Observasi langsung ini jadi bahan bakar untuk iterasi tanpa henti. Ini adalah inti dari engage and iterate. Inovasi sejati tidak dimulai dari lab, tapi dari empati mendalam terhadap masalah nyata yang kamu hadapi. tapi saya jadi kepikiran, metode Follow Me Home ini kan sangat manual dan butuh waktu. Apa ini masih relevan di era digital sekarang? Kan sudah ada data analytics, A/B testing, survei online, semua itu kan jauh lebih scalable untuk dapat masukan dari jutaan pengguna sekaligus. Itu pertanyaan yang sangat bagus. Dan ini adalah perdebatan klasik, data kuantitatif versus wawasan kualitatif. Oke? Data analytics bisa memberitahu kita apa yang dilakukan pengguna. Misalnya, 80% pengguna tidak pernah mengklik tombol X. Tapi data itu tidak bisa memberitahu kita mengapa. Iya, masuk akal. Mungkin mereka tidak melihat tombolnya, mungkin mereka tidak mengerti fungsinya, atau mungkin mereka tidak butuh fungsi itu sama sekali. Metode Follow Me Home atau observasi etnografis menjawab pertanyaan mengapa. Jadi saling melengkapi ya? Betul, keduanya tidak saling menggantikan, tapi saling melengkapi. Kamu butuh data besar untuk melihat pola, dan kamu butuh observasi mendalam untuk memahami cerita di balik pola itu. Oke. Nah, kalau sebuah perusahaan mau beralih dari model lama ke model baru yang lincah ini, apa yang harus mereka lakukan? Dari mana mulainya? Prosesnya harus dirombak dari hulu ke hilir. Kita bisa membaginya jadi dua bagian besar. Inovasi front-end, yaitu cara ide ditemukan dan divalidasi, dan inovasi back-end, cara ide dieksekusi. Oke, kita mulai dari depan dulu. Front-end. Kuncinya cuma satu, benamkan dirimu di dunia pelanggan. Benamkan diri. Kedengarannya intens. Seintens apa sih? Ada contoh ekstrim dari Fujitsu. Dua insinyur mereka, Yamazaki dan Kawai, ditugaskan membuat sistem IT untuk petani jeruk. Petani jeruk, oke. Alih-alih melakukan riset dari kantor, mereka benar-benar pindah ke desa dan bekerja 14 jam sehari di perkebunan selama berbulan-bulan. Mereka ikut menanam, memanen, merasakan langsung semua kesulitan petani. Saya nggak bisa bayangin insinyur software sekarang mau disuruh kerja 14 jam di kebun jeruk. Tapi apa yang mereka temukan di sana? Mereka menemukan sesuatu yang nggak akan pernah muncul di spreadsheet atau laporan riset pasar. Apa itu? Mereka sadar bahwa petani mengambil keputusan krusial bukan berdasarkan angka, tapi berdasarkan intuisi dan pengalaman sensorik. Hal-hal seperti kelembutan tanah pagi ini atau warna pucat di daun sebelah sana. Wah, itu data kualitatif banget ya. Betul, data yang tak ternilai, yang kemudian mereka terjemahkan menjadi sistem IT yang benar-benar membantu bukan malah merepotkan. Kalau mereka cuma di lab, paling-paling mereka akan membuat dashboard cuaca yang canggih tapi nggak relevan. Oke, itu contoh yang luar biasa. Tapi kan nggak semua orang bisa pindah ke kebun jeruk. Pasti ada cara lain untuk membangun empati ini kan? Tentu, ada pendekatan lain yang juga cerdas. Tim desain inklusif di Cambridge University misalnya, mereka menciptakan serangkaian alat simulasi. Alat simulasi.
Iya, mereka membuat kacamata yang meniru berbagai gangguan penglihatan seperti katarak atau glaukoma. Mereka juga punya sarung tangan yang diberi beban dan pembatas gerak untuk mensimulasikan radang sendi. Oh, jadi supaya desainernya bisa merasakan langsung ya? Persis. Alat-alat ini memungkinkan desainer muda yang sehat untuk benar-benar merasakan betapa sulitnya membuka tutup botol atau membaca label kecil bagi lansia. Empati yang terbangun bukan lagi tebakan, tapi pengalaman langsung. Jadi intinya adalah mencari cara untuk merasakan langsung kesulitan pengguna. Setelah itu apa? Setelah dapat ide dari hasil membenamkan diri ini? Langkah berikutnya di front end adalah jangan simpan idemu di dalam lab terlalu lama. Cepat buat prototipe kasar yang cukup baik, lalu segera lemparkan ke pengguna untuk dapat umpan balik. Jadi jangan nunggu sempurna dulu. Lupakan obsesi untuk membuat produk sempurna di awal. Tujuannya adalah belajar secepat dan semurah mungkin. Ini yang sering disebut gagal lebih cepat untuk berhasil lebih cepat. Nah, ini nyambung ke bagian kedua tadi, inovasi back-end. Percuma kan kalau di depan kita lincah menemukan ide, tapi di belakang untuk eksekusinya butuh waktu bertahun-tahun dan birokrasi yang berbelit-belit. Persis. Back-end yang lincah sama pentingnya. Fokusnya harus bergeser dari efisiensi yang kaku ke fleksibilitas. Konsep kuncinya di sini adalah mengadopsi apa yang disebut just-in-time design. Just-in-time design. Daripada merilis produk final yang monolitik, mulailah dengan versi dasar yang fungsional, sering disebut minimum viable product atau MVP, lalu tambahkan atau ubah fitur secara bertahap berdasarkan data dan masukan yang terus mengalir dari pengguna. Ini seperti yang dilakukan banyak perusahaan software sekarang ya. Mereka merilis update setiap minggu atau bahkan setiap hari. Benar sekali, lihat saja aplikasi seperti Slack atau game seperti Fortnite. Produk itu tidak pernah selesai, mereka terus berevolusi. Tim pengembang melihat fitur mana yang paling sering dipakai, di mana pengguna sering mengalami kesulitan, lalu mereka merilis perbaikan atau fitur baru dalam hitungan hari bukan tahun. Jauh banget bedanya. Bandingkan dengan model lama di mana kamu membeli software dalam kotak CD, kalau ada bug atau kamu butuh fitur baru, ya kamu harus menunggu versi 2.0 yang rilis 2 tahun lagi. Iya juga ya. Model just-in-time ini mengubah R&D dari sebuah proyek dengan titik awal dan akhir menjadi sebuah proses dialog yang tak pernah berhenti dengan pelanggan. Oke, konsepnya sangat masuk akal. Untuk startup atau perusahaan teknologi, ini mungkin sudah jadi DNA mereka. Tapi saya kembali ke pertanyaan awal. Gimana caranya raksasa industri yang kaku, yang punya puluhan ribu pegawai dan hierarki berlapis-lapis, bisa melakukan ini? Rasanya mustahil. Sangat sulit, tapi bukan mustahil. Ada beberapa langkah konkret yang bisa diambil. Pertama, dan ini yang paling menyakitkan, adalah menghancurkan silo dan birokrasi internal. Silo ya? Model industri lama sengaja memisahkan R&D, pemasaran, dan penjualan. Mereka punya tujuan dan bonus yang berbeda, bahkan kadang saling bertentangan. Sumber yang kita bedah hari ini mengutip seorang CEO perusahaan multinasional di Prancis. Dia mengeluh, bahkan setelah CEO global kami memberi lampu hijau untuk sebuah proyek, tim saya masih harus mengumpulkan lebih dari 60 tanda tangan dari berbagai departemen hanya untuk bisa memulai. Tepat. Makanya, langkah kedua adalah mengubah sistem insentif. Staf R&D secara tradisional tidak dilatih, tidak didorong, dan tidak diberi imbalan untuk berinteraksi dengan pelanggan. Oh iya, benar juga. Bonus mereka didasarkan pada penemuan ilmiah atau paten. Jadi, insentifnya harus diubah untuk menghubungkan mereka langsung dengan pasar. Contoh bagusnya datang dari GSK, GlaxoSmithKline. Oke. Mereka mengubah sistem bonus untuk para ilmuwan peneliti mereka. Bonus tidak lagi diberikan hanya untuk obat yang berhasil mendapat persetujuan FDA, tapi untuk obat yang terbukti laku keras di pasaran. Wah, itu mengubah segalanya. Tiba-tiba para ilmuwan itu jadi punya kepentingan langsung untuk memahami apa yang dibutuhkan dokter dan pasien, bukan cuma apa yang menarik secara ilmiah. Dan itu memaksa mereka untuk berkolaborasi dengan tim pemasaran dan penjualan sejak hari pertama, bukan melempar hasil riset mereka lewat tembok begitu saja. Ini mendorong perubahan budaya yang masif. Ada contoh perusahaan raksasa yang berhasil melakukan transformasi ini? Yang benar-benar merombak cara kerjanya? Ada. Contoh yang menarik adalah SNCF, perusahaan kereta api nasional Prancis.
Kita bicara soal perusahaan BUMN raksasa dengan 180.000 lebih pegawai sangat birokratis. Wah iya. Dulu, untuk mengembangkan layanan baru, misalnya sistem tiket atau desain gerbong baru, prosesnya bisa makan waktu 5-10 tahun. Di dunia yang serba cepat, itu sama saja dengan bunuh diri. Dari 10 tahun jadi berapa? Gimana cara mereka memangkasnya? Mereka melakukan sesuatu yang radikal. Mereka membentuk unit kecil, semi-independen, yang disebut TGV Lab. Anggarannya sengaja dibuat terbatas agar mereka kreatif. Menarik. Dan yang paling penting, unit ini tidak dipimpin oleh orang dalam SNCF, tapi oleh seorang eksekutif dari industri internet yang terbiasa bergerak cepat. Misi mereka, menguji ide layanan baru dari konsep hingga prototipe yang bisa dicoba pelanggan hanya dalam waktu 6 bulan. Lompatannya dari 10 tahun ke 6 bulan. Apa contoh ide yang berhasil mereka uji secepat itu? Salah satu ide awal yang mereka uji adalah layanan pengantaran bagasi. Idenya sederhana. Penumpang bisa pesan agar koper mereka dijemput di rumah dan diantar langsung ke hotel tujuan. Jadi mereka bisa bepergian dengan tangan kosong. Oh, praktis sekali. Di bawah model lama, ini akan butuh riset pasar bertahun-tahun, analisis investasi yang rumit, dan puluhan tanda tangan. TGV Lab dalam beberapa bulan membangun aplikasi pemesanan yang sangat dasar, kerjasama dengan satu kurir lokal, dan mengujinya di satu rute kereta saja. Langsung coba di lapangan. Betul, mereka langsung dapat data nyata, berapa banyak orang yang mau bayar, berapa harga yang pas, apa saja keluhan utamanya. Ternyata berhasil, dan baru setelah itu mereka memutuskan untuk mengembangkannya lebih luas. TGV Lab membuktikan bahwa gajah pun bisa belajar menari, asal mau. Jadi kalau kita simpulkan ya, perjalanan yang kita lihat ini adalah pergeseran total. Dari model R&D yang terkurung di Menara Gading dan sibuk mendorong teknologi, ke model yang membuka jendela dan pintu lebar-lebar, Tepat. model yang lincah dan secara aktif menarik wawasan langsung dari pengalaman kamu sebagai pengguna. Jawabannya nggak lagi ada di dalam gedung, tapi di luar sana, di dunia nyata. Betul. Dan kalau mau disederhanakan lagi, prinsip libatkan dan lakukan iterasi ini pada dasarnya adalah soal kerendahan hati. Kerendahan hati. Iya, ini adalah pengakuan bahwa orang-orang terpintar di dalam perusahaan pun tidak selalu punya semua jawaban. Jawaban terbaik, solusi paling elegan seringkali justru ada pada para pengguna itu sendiri. Ini tentang lebih banyak mendengar dan mengamati daripada berbicara dan berasumsi. Kita sudah panjang lebar membahas betapa pentingnya perusahaan mendengarkan kamu. Tapi sumber yang kita bedah hari ini juga menutup dengan sebuah paradoks yang menggelitik. Oh ya, Dikatakan bahwa banyak perusahaan besar setelah belajar menjadi lincah, sekarang justru menjadi sangat efisien dalam mengeksekusi ide yang salah dengan lebih cepat, lebih baik, dan lebih murah. menarik.